Kalena dhammat sawanang etamang kalamuttamang. Kali ini saya akan membacakan buku karya Ajahn Brahm, Superpower Mindfulness. Di Indonesia, Ajahn Brahm mungkin dikenal karena bukunya yang berjudul Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya yang diterbitkan oleh Ehi Fasiko. Namun kali ini yang akan saya bacakan adalah sebuah buku yang merupakan panduan meditasi membangkitkan kesadaran adidaya untuk mencapai kebahagiaan tertinggi. Berikut ini beberapa tanggapan mengenai buku Superpower Mindfulness. Buku ini membuktikan bahwa Ajahn Brahm adalah meditator langka yang telah menembusi dan mampu menggambarkan pengalaman meditasi mendalam yang ditekankan dalam ajaran-ajaran awal Buddha. Humornya masih ada, namun pengungkapannya lebih serius. Secara sistematis, menuntun kita melalui tahap-tahap klasik latihan meditasi dari yang paling duniawi, yaitu meditasi untuk kebahagiaan, sampai yang paling tinggi, yaitu meditasi untuk pencerahan. Ia menjabarkan dengan rinci tataran lanjut jhana, suatu bahasan yang digentari oleh banyak guru Buddhis di Barat. Ajahn Brahm kemudian membawa semuanya kembali membumi dengan saran-saran praktis untuk kehidupan sehari-hari. Dari Shambhala-san, USA. Meditasi adalah hal yang sulit untuk diajarkan melalui tulisan. Namun Brahm yang mengawali hidupnya sebagai akademisi di Cambridge memenuhi panggilannya sebagai seorang guru. Ia menyorotkan keyakinan yang energetik sekaligus ketenangseimbangan. Janji kebahagiaan yang ia utarakan dalam panduan yang luar biasa ini memang sangat mendalam, namun tetap menjadi tujuan yang menggoda. Publisher Weekly, USA. Ajahn Brahm tidak hanya memberikan kepemimpinan yang hebat dalam komunitas Buddhis, namun juga telah mendedikasikan banyak waktunya untuk membantu komunitas yang lebih luas dengan rasa welas asih, pengertian, dan humor yang mendalam. Vice Chancellor Profesor Lance Twomey, Curtin University, Australia. Mengenai buku ini, Superpower Mindfulness, panduan meditasi membangkitkan kesadaran adidaya untuk mencapai kebahagiaan tertinggi. Ajahn Brahm. Sambutan oleh Jack Kornfield. Judul asal Mindfulness, Bliss, and Beyond. Penulis Ajahn Brahm, penerjemah Chuang. Penyunting Handaka Wijananda, perancang sampul dan penata letak Agus Prayogo. Dicetak oleh Ehi Fasiko Foundation, cetakan ketiga, April 2009. Saya tidak tahu akan menjadi berapa part buku ini dibacakan. Buku ini tebalnya hampir 400 halaman. Baiklah, kita mulai dengan senarai isi. Senarai isi, pesan untuk pembaca di Indonesia, sambutan, senarai singkatan, ungkapan terima kasih. Pendahuluan, gambaran besar, meditasi dan sasarannya, cara menggunakan buku ini. Bagian 1, kebahagiaan meditasi. 1. Metode dasar meditasi 1, landasan mapan menggunakan 4 tahap awal meditasi. 2. Metode dasar meditasi 2, 3 tahap lanjut meditasi, napas menjadi indah. 3. Rintangan meditasi 1, 2 dari 5 rintangan yang berdiri di antara kita dan tahap-tahap meditasi yang lebih dalam, nafsu indrawi dan niat buruk. 4. Rintangan meditasi 2, 3 rintangan sisanya, kemalasan dan kelembaman, kegelisahan dan penyesalan, dan keraguan. 5. Kualitas kesadaran.
kesadaran si penjaga gerbang, dan bagaimana kita bisa sukses dalam meditasi. 6. Variasi untuk menyegarkan meditasi. Meditasi yang menghibur pikiran, melepas kebosanan, dan menciptakan sukacita. 7. Napas yang indah, menuju tahap-tahap meditasi mendalam, jhana-jhana, dan pandangan cerah akan pencerahan. 8. 4 fokus kesadaran. Menggunakan 4 fokus kesadaran untuk tiba di permata di dalam jantung teratai. Bagian 2. Menuju kebahagiaan dan lebih lagi. 9. Jhana-jhana 1. Kebahagiaan. Napas indah yang mengawali perjalanan. 10. Jhana-jhana 2. Kebahagiaan di atas kebahagiaan. Nimitta, pintu gerbang jhana-jhana. 11. Jhana-jhana 3. Kebahagiaan di atas kebahagiaan di atas kebahagiaan. Cara memasuki jhana dan seperti apa di dalamnya. 12. Hakikat pandangan cerah mendalam. Apa yang membuat kita melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Cara pikiran yang terberdayakan oleh meditasi menemukan kebenaran. 13. Pandangan cerah mendalam yang membebaskan. Pandangan cerah mendalam yang mengubah segalanya dan membawa kita kepada pengalaman pencerahan. 14. Pencerahan. Memasuki arus. Apakah nibbana pencerahan itu? Dan pengalaman pertama akan nibbana pemenangan arus. 15. Melaju ke pencerahan penuh. 4 tahap pencerahan dan bagaimana mengatakan jika seseorang tercerahkan. Kesimpulan, melepas sampai akhir. Pentingnya melepas, kemelekatan atau rintangan yang bisa kita jumpai, dan cara mengembangkan kedamaian dan kebahagiaan di dalam kesibukan kita. Catatan, pustaka rujukan. Pesan untuk pembaca di Indonesia. Di negara-negara modern, meditasi Buddhis diakui bisa menurunkan tekanan darah, meningkatkan kekebalan kita terhadap penyakit, dan menurunkan kadar kolesterol kita. Seorang profesor dari Harvard baru-baru ini menemukan bahwa meditasi meningkatkan ukuran otak manusia, membuat kita berpotensi menjadi lebih cerdas. Juga, meditasi Buddhis membuat Anda lebih bahagia, dan bahagia merupakan penyebab sukses dalam hidup. Karena inilah, umat Buddha maupun yang bukan umat Buddha di Indonesia, keduanya berminat untuk berlatih meditasi. Buku ini menunjukkan kepada mereka cara bermeditasi. Semoga buku ini meningkatkan kesehatan semua orang yang membacanya, membawa lebih banyak kedamaian ke dalam hidup mereka, dan juga membawa kebahagiaan kepada dunia. Ajahn Brahm, Denpasar, Februari 2007. Sambutan. Buku di tangan Anda ini adalah sebuah panduan meditasi yang sungguh bermanfaat dan canggih, yang ditulis oleh seorang biku dengan pengalaman yang luas dan mendalam. Ajahn Brahm adalah salah satu orang barat generasi baru yang telah belajar, berlatih, dan menguasai sebidang ranah penting dalam ajaran Buddha, dan sekarang menawarkannya kepada para praktisi sejati di seluruh dunia modern. Dalam buku ini, Anda akan menemukan sekumpulan ajaran yang terperinci untuk mengembangkan dan memperdalam meditasi, yang terutama ditujukan pada pencapaian penyerapan atau jhana samadhi, dan membuka pandangan cerah yang mengikutinya. Ajahn Brahm menawarkan pemahaman yang cermat dan halus tentang cara mengatasi kesulitan-kesulitan awal
dan cara mengarahkan pikiran menuju kegembiraan, kebahagiaan, kelegaan, dan kemapanan kokoh dari jana. Selanjutnya beliau mengarahkan perhatian terpusat ini untuk menerangi kekosongan diri yang membawa pada pemahaman yang membebaskan. Ini adalah ajaran yang indah. Saya menyambut gembira buah pengalaman kaya Ajahn Brahm sebagai sebuah panduan bagi para meditator. Ajahn Brahm menyajikan cara mengembangkan jana dan pandangan cerah ini sebagai jalan sejati yang Buddha ajarkan dan merupakan cara terbaik, cara yang hebat. Akan tetapi, Buddha juga mengajarkan cara-cara lain yang juga baik untuk bermeditasi dan mengerahkan pelbagai cara piawai untuk membantu pencerahan para siswa. Ajaran-ajaran Thich Nhat Hanh, Dalai Lama, Ajahn Buddhadasa, dan Sun Lun Sayadaw adalah beberapa di antara serangkaian guru yang menawarkan perspektif yang berbeda-beda, namun sama-sama membebaskan. Bersama-sama, mereka menghimpun sebuah mandala dharma hidup yang kaya. Dan Ajahn Brahm mengungkapkan salah satu sisi yang penting. Jadi, bagi Anda yang berminat menyelami jana dan kedalaman jalan Buddha, bacalah buku ini dengan seksama dan cobalah latihan-latihannya. Banyak yang akan diraih dari kata-katanya yang kaya dan bijak. Dan bahkan lebih banyak lagi dari pengalaman-pengalaman yang ditunjukkan. Seperti yang disarankan oleh Buddha dan Ajahn Brahm, ujilah, gunakanlah, dan belajarlah dari ajaran dan pengalaman ini. Tetapi janganlah melekat padanya. Biarlah ajaran-ajaran ini menuntun Anda kepada pembebasan yang melampaui segala kemelekatan, pelepasan hati yang sejati. Semoga ajaran-ajaran ini membawa pemahaman, manfaat, dan berkah bagi semua. Dengan metta, Jack Kornfield, Spirit Rock Center, Woodpecker, California, 2006. Senarai singkatan, AN adalah Anguttara Nikaya, penomoran berdasarkan divisi dan sutta. DHP, Dhammapada, penomoran berdasarkan ayat. DHP/A, Dhammapada Atthakatha, penomoran berdasarkan volume dan halaman dalam edisi Pali Text Society. DN Digha Nikaya, penomoran berdasarkan sutta, seksi, dan ayat dalam The Long Discourses of the Buddha. JA Jataka, penomoran berdasarkan volume dan halaman dalam edisi Pali Text Society. Mil N Milinda Panya, penomoran berdasarkan bab dan dilema dalam edisi Pali Text Society. MN Majjhima Nikaya, penomoran berdasarkan sutta dan seksi dalam The Middle Length Discourses of the Buddha. SN Samyutta Nikaya, penomoran berdasarkan bab dan sutta. SN kecil Sutta Nipata, penomoran berdasarkan ayat. TH/A Theragatha Atthakatha atau Paramattha Dipani, penomoran berdasarkan volume dan halaman dalam edisi Pali Text Society. Thak Theragatha, penomoran berdasarkan ayat. Thik Therigatha, penomoran berdasarkan ayat. Ude kecil Udana, penomoran berdasarkan bab dan sutta. Fin Winaya, penomoran berdasarkan volume, bab, seksi, dan subseksi dalam edisi Pali Text Society. VSM Wisudhimagga, penomoran berdasarkan bab dan seksi dalam The Path of Purification. Catatan, saya akan berusaha membacakan singkatan-singkatan tersebut dengan tipe panjangnya agar lebih mudah.
Namun, penomoran berdasarkan dapat Anda dengarkan dari yang tadi telah saya bacakan. Ungkapan terima kasih. Pertama-tama, perkenankan saya berterima kasih kepada Biku Culaka atau Dr. Jacob Meddin yang telah mengubah pondok Biku Mungilnya menjadi seperti sebuah bengkel dunia ketiga. Bekerja berjam-jam selama berbulan-bulan, sekalipun dalam kesehatan yang buruk, untuk menghasilkan versi awal dari instruksi-instruksi ini untuk Dhamma Journal terbitan Buddhist Society of Western Australia. Terima kasih juga saya tujukan kepada Ron Story yang karena berulang kali mengetik naskah ini sehingga dia mestinya sekarang hafal luar kepala ajaran-ajaran ini. Dan kepada Biku Nisarano yang mengatur indeks buku ini. Berikutnya, saya menyampaikan penghargaan yang sangat terlambat kepada guru meditasi pertama saya, Nai Bunman dari Samatha Society di Inggris, yang mengungkapkan keindahan dan pentingnya jhana kepada saya ketika saya masih sebagai mahasiswa berambut gondrong di Cambridge University pada tahun 1970. Lebih dari segalanya, saya ungkapkan syukur tak terhingga kepada guru yang di bawah pengarahannya saya hidup bahagia selama 9 tahun di Thailand Timur Laut, Yang Mulia Ajahn Chah. Yang tak sekedar menjelaskan jalan menuju pembebasan dengan begitu gamblang, tetapi yang juga melangkah sepenuhnya di jalan itu hingga tuntas. Terakhir, namun tak kalah penting, rasa terima kasih saya tujukan kepada semua kawan di Wisdom Publications, termasuk David, Rod, dan penyunting saya, John Leroy, atas segala kerja keras mereka yang membuat karya ini terselesaikan. Semoga karma baik mereka memberikan kesehatan yang baik, sehingga mereka dapat bekerja lebih keras lagi untuk buku saya berikutnya. Pendahuluan. Gambaran besar. Meditasi adalah cara untuk melepas. Dalam meditasi, Anda melepas dunia luar yang ruwet untuk meraih kedamaian batin yang mantap. Dalam semua jenis mistisme dan pelbagai tradisi spiritual, meditasi adalah jalan menuju pikiran yang murni dan kokoh. Pengalaman pikiran yang murni ini terlepas dari dunia luar biasa nikmat. Ini adalah kebahagiaan yang lebih nikmat daripada seks. Dalam berlatih meditasi akan diperlukan kerja keras, terutama pada permulaannya. Tetapi jika Anda teguh, meditasi akan membawa Anda pada keadaan yang sangat indah dan penuh makna. Memang sudah hukum alam bahwa tanpa perjuangan kita tidak akan maju. Entah Anda seorang umat awam, biku, atau bikuni. Jika tidak berupaya, Anda tidak akan kemana-mana. Upaya saja tidaklah cukup. Upaya perlu kepiawaian. Ini berarti mengarahkan energi Anda ke hal-hal yang tepat saja dan mempertahankannya sampai tugas usai. Upaya piawai tidaklah menghalangi atau mengganggu, malahan menghasilkan indahnya kedamaian dari meditasi mendalam. Sasaran meditasi. Untuk mengetahui kemana upaya Anda harus diarahkan dalam meditasi, Anda harus mempunyai pemahaman yang jernih akan sasaran meditasi. Sasaran meditasi ini adalah kesunyian nan indah, keheningan, dan kebeningan pikiran. Jika Anda mampu memahami sasaran tersebut, maka penerapan upaya dan cara-cara untuk mencapai sasaran itu menjadi jauh lebih jelas.
Upaya diarahkan untuk melepas, untuk mengembangkan pikiran yang cenderung tidak melekat. Salah satu pernyataan Buddha yang sederhana dan mendalam adalah, seorang meditator yang menggunakan pelepasan sebagai objek utama dengan mudah mencapai samadhi. Itulah keheningan berkesadaran, sasaran dari meditasi. Samyutta Nikaya 48,9. Meditator seperti itu mencapai keadaan sukacita batiniah ini nyaris secara otomatis. Buddha telah mengatakan bahwa sebab-sebab utama bagi pencapaian meditasi mendalam dan perahihan keadaan dahsyat ini adalah kemampuan untuk menanggalkan, untuk melepas, untuk meninggalkan. Melepas beban-beban kita. Selama meditasi, kita tidak boleh mengembangkan pikiran yang mengumpulkan dan mencengkram segala sesuatu. Alih-alih, kita mesti mengembangkan pikiran yang rela untuk melepas, untuk membuang segala beban. Dalam keseharian, kita harus menanggung beban dari banyak tugas, seperti membawa begitu banyak kopor berat. Tetapi, semasa meditasi, bagasi-bagasi semacam itu tidak diperlukan. Dalam meditasi, bongkarlah sebanyak mungkin bagasi. Memikirkan tugas dan pencapaian itu bagaikan beban berat menekan Anda. Tinggalkan mereka dengan rela tanpa menoleh ke belakang. Sikap pikiran yang cenderung pasrah akan menuntun Anda memasuki meditasi mendalam. Bahkan selama tahap-tahap awal meditasi, lihatlah apakah Anda mampu membangkitkan energi pelepasan, kerelaan untuk membiarkan segala sesuatu berlalu. Saat Anda membiarkan hal-hal berlalu dalam pikiran Anda akan merasa jauh lebih lega dan lebih bebas. Dalam meditasi, pelepasan terjadi dalam tahap-tahap, selangkah demi selangkah. Meditator itu bagaikan burung yang membumbung ke angkasa dan menuju puncak. Burung tak pernah membawa-bawa kopor. Meditator yang piawai membumbung bebas dari semua beban mereka dan mendaki puncak pikiran mereka yang menawan. Di puncak pencerapan semacam itulah meditator akan memahami dari pengalaman langsung mereka sendiri makna dari apa yang kita sebut sebagai pikiran. Pada saat yang sama, mereka juga akan memahami sifat dari apa yang kita sebut diri, Tuhan, dunia, alam semesta, segalanya. Di sanalah mereka menjadi tercerahkan, bukan di alam pemikiran-pemikiran, tetapi di puncak keheningan yang membumbung dalam pikiran mereka. Rencana buku ini. Bagian pertama buku ini, kebahagiaan meditasi, adalah bagi mereka yang ingin bermeditasi untuk meringankan beban-beban kehidupan. Tetapi karena rintangan atau keengganan, tidak akan memacu meditasi sampai ke tataran-tataran sukacita dan pencerahan. Di sini saya menunjukkan bahwa bagi pemula sekalipun, bila dipraktekkan dengan benar, meditasi akan membangkitkan kebahagiaan yang berarti. Bab 1 dan 2 berkaitan dengan tahap-tahap pertama meditasi dalam cara yang jelas dan sistematik. Bab-bab ini adalah versi revisi dari buku saku karya saya yang berjudul The Basic Method of Meditation.
Bab 3 dan 4 mengidentifikasi masalah-masalah yang bisa terjadi dalam meditasi dan menunjukkan bagaimana rintangan-rintangan ini begitu dikenali dengan mudah dapat diatasi. Dalam bab 5 dan 6, saya menjelaskan tentang kesadaran dengan cara yang unik. Kemudian, memperluas wawasan meditator dengan menyajikan 3 metode meditasi lain yang semuanya menunjang jalan menuju kedamaian batin. Lalu dalam bab 7 dan 8, saya membawakan beberapa ajaran klasik Buddha, yakni khotbah tentang anapanasati atau penyadaran napas dan satipatthana, landasan kesadaran, untuk memvalidasi instruksi-instruksi yang disampaikan dan memperkaya dengan gambaran-gambaran pandangan cerah dari Buddha sendiri. Bagian kedua, menuju kebahagiaan dan lebih lagi, adalah sebuah wisata terpandu ke dunia kegembiraan Buddhis non-lestari. Bagian ini memaparkan bagaimana meditasi secara harfiah berimplikasi pada sukacita luar biasa jhana dan bagaimana keadaan pelepasan semacam itu menyingkap tudung panca indera kita untuk mengungkap dunia pikiran yang mengagumkan. Taman batin ajaib di mana pencerahan dicapai. Bab 9, 10, dan 11 menyibak dunia pikiran murni dengan serangkaian pengalaman jhana yang terperinci. Memberikan petunjuk yang tajam selangkah demi selangkah mengenai cara memasuki keadaan yang luar biasa ini. Berikutnya, bab 12 dan 13 melanjutkan pendakian puncak pengalaman spiritual dengan menuturkan bagaimana pandangan cerah berbasis jhana membuka gerbang kebun kebijaksanaan. Kemudian, dalam bab 14 dan 15, saya memaparkan bagaimana tugas kehidupan dibawa ke penghujung akhir. Memberikan rincian yang tajam dan otentik mengenai apa itu pencerahan dan bagaimana mencapainya. Bagian kesimpulan, melepas sampai akhir, adalah kendaraan masuk kembali yang mengembalikan pembaca dari alam adi duniawi jhana dan nibbana ke kehidupan sehari-hari. Meskipun bukannya tanpa lompatan akhir menuju ke yang tak terkondisi sebagai semacam cenderamata perjalanan kita. Cara menggunakan buku ini. Buku ini punya 3 maksud. Pertama, sebagai suatu kursus meditasi Buddhis. Meditator yang membaca buku ini dengan seksama dan menerapkan petunjuk-petunjuknya dengan teliti akan menerima suatu kursus meditasi yang progresif dan lengkap, yang secara mutlak berdasarkan pada tradisi dan kadang bahkan berdasarkan sabda Buddha sendiri. Ajaran-ajaran yang mendalam dan dihargai sepanjang masa ini disajikan di sini dalam suatu cara yang selaras dengan cara berpikir orang Barat. Kedua, buku ini adalah sebuah panduan pemecah masalah. Buku ini disusun untuk membantu mengatasi masalah-masalah tertentu dalam praktek. Jika misalnya niat buruk adalah suatu rintangan, pembaca dapat menuju ke bab 3, rintangan meditasi 1. Di mana kita dapat menemukan saran untuk berlatih meditasi cinta kasih atau metta untuk mengatasi niat buruk. Saran pemecah masalah lainnya kurang rajin, bahkan jarang dan sulit ditemukan. Bab 5, kualitas kesadaran, adalah contoh yang baik. Rincian mengenai bagaimana membangun penjaga gerbang
untuk mengawasi maupun melindungi meditasi Anda. Adalah petunjuk-petunjuk yang tak ternilai. Fungsi ketiga dari buku ini adalah untuk memungkinkan para pembaca menjelajahi aspek-aspek meditasi Buddhis yang tidak banyak diketahui. Buku ini menyediakan informasi yang mungkin sukar ditemukan. Bab 9-12 mengenai keadaan sukacita meditasi yang mendalam atau jhana adalah contoh yang bagus. Meskipun jhana adalah hal yang mendasar dalam petunjuk meditasi Buddhis, pada umumnya jhana tidak dipahami dengan baik dewasa ini. Saya mengirimkan naskah buku ini kepada penerbit dengan takut-takut. Ketika saya mulai berlatih meditasi di London pada akhir 1960-an, seorang biksu Zen Jepang yang mampir memberitahu saya, menurut hukum karma, siapapun yang menulis buku mengenai ajaran Buddha akan melewati 7 kehidupan berikutnya sebagai keledai. Hal ini membuat saya cemas. Entah benar atau tidak, saya yakin bahwa siapapun yang mengikuti petunjuk-petunjuk dalam buku ini akan lolos dari seluruh kelahiran berulang. Tidak hanya kelahiran berulang di antara makhluk berkuping panjang. Dalam Mahasacakka Sutta, Majjhima Nikaya 36, Buddha menyatakan, saya mempertimbangkan, dapatkah hal ini atau jhana menjadi jalan pencerahan? Kemudian, mengikuti ingatan itu, datanglah penyadaran. Itulah jalan pencerahan. Saya sudahi pembacaan buku yang bagian pendahuluannya. Pada bagian selanjutnya, saya akan mulai membacakan bagian 1 kebahagiaan meditasi, bab 1, metode dasar meditasi 1. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang